Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang hamba mengerjakan apa yang diperintahkan Allah atau meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu berarti dia mendekat kepada Allah atau taqarrub ilallah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku Allah akan mendekatinya satu hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku Allah akan mendekatinya dengan cara berlari. Jadi Allah akan merespon, membalas apa yang kita lakukan dengan balasan yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nah, kemudian mungkin beberapa hari ke depan ada beberapa rangkaian ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Idul Adha atau Idul Kurban atau Udhiyah. Pentingnya kita memanfaatkan event tadi untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah dan berusaha untuk sadidu wa qoribu, berusaha untuk membenar-benarkan supaya benar 100%, wa qoribu, dan supaya kita semakin mendekati sunnah-sunnah, contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan mengingatkan kembali materi yang mungkin tahun dulu sudah kita sampaikan, yaitu tentang masalah berkorban, supaya kita bisa melakukan korban dengan baik dan benar dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita awali dari perintah untuk berkorban. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar sebagian menafsirkan adalah telaga yang besok ada di surga.
yang jumlah cidukan untuk minumnya itu sejumlah bintang di langit, yang siapapun yang meminumnya tidak akan haus untuk selamanya. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Al-Kautsar adalah Al-Baru Al-Kathir, yaitu kebaikan yang banyak, badan yang sehat, rezeki yang lancar dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak istri keturunan yang soleh-solehah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kebaikan yang banyak. Dan karena sudah diberi berbagai macam kebaikan, maka perlu disyukuri. Dengan apa? Fasholli lirabbika, maka sholatlah kamu, dirikanlah sholat untuk syukur, lirabbika, untuk Tuhanmu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau orang-orang penyembah berhala itu menyembah untuk berhala-berhalanya, nah kita orang-orang beriman beribadah sholat untuk Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala. Wanhar, dan juga sembelihlah korban. Jadi dalam ayat ini, penyembelihan korban itu salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah kemudian, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku Allah akan menambah nikmat-nikmat tadi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi sebaliknya, jika kalian ingkar, tidak mau bersyukur, maka kenikmatan akan diubah menjadi azab atau bencana atau musibah. Makanya monggo utamanya bagi yang diberi kemampuan, kelonggaran, monggo kita berkorban sedikit banyak. Salah satunya adalah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan korban kita, Allah kemudian menambah kepada kita dengan kenikmatan yang lebih banyak dan lebih baik. Kemudian korban juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketakwaan, tingkat ketaatan seorang hamba kepada Allah, mengukur tingkat kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan pada surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-37, Allah berfirman, la yanawmuha luhumuha wa la dima'uha. Tidak akan sampai kehadiran Allah luhumuha, daging-dagingnya korban, daging hewan korban, daging sapi, daging kambing, tidak akan sampai di hadapan Allah. Wala dima'uha, dan juga darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yang takwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kamu kepada Allah, ketaatan kamu kepada Allah, kecintaan kamu kepada Allah. Jadi kalau orang itu berkorban, kemudian dia mengorbankan hewan korban yang lebih baik, dipilih yang lebih gemuk, dipilih yang lebih utama, dipilih yang lebih mahal, itu berarti semakin cinta kepada Allah, semakin dia mau untuk mengakui nikmat-nikmat Allah. Ya, makanya nanti kalau kita ambil ceritanya siapa? Qabil dan Habil, anaknya Adam, dua orang disuruh untuk berkorban. Si Qabil kakaknya itu seorang petani. Ketika disuruh korban, dia mengorbankan sayuran-sayuran yang busuk, buah-buah yang busuk. Sedangkan si Habil adiknya seorang peternak, dia mengorbankan hewan-hewan yang gemuk, hewan-hewan yang baik dan lain sebagainya. Maka kemudian korbannya si Qabil tidak diterima, korbannya si Habil diterima. Nah, maka kemudian kita ambil pelajaran,
Kalau kita ingin korban kita diterima Allah, ya monggo kita berusaha untuk yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kalah dengan untuk yang selain Allah Ta'ala. Kandalika sawa'alakum, demikian telah Allah menundukkan hewan-hewan korban tadi untuk kamu. Sapi yang bobotnya 1 ton wawahe ngantek long, terus diklekar dibelah kalah kalih manungsa, maka sudah ditundukkan Allah kepada manusia. Kalau yang belum ditundukkan, sapinya kecil tapi telang dinas mau disembelih, sing nyembelih disepak dulu kemudian jadi kelintingan, ya bisa saja. Makanya pentingnya kita mensyukuri, jangan sombong, gitu. Di hewan-hewan terbantu mau kita sembelih karena sudah ditundukkan Allah untuk kita, bukan karena keibadahan kita. Allah ma'adakum atas apa-apa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kamu, Basyir muslimin, dan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sekali lagi, tingkat ketakwaan, kecintaan seseorang hamba kepada Allah bisa diukur dari korbannya kepada Allah pada hari natal. Kemudian yang ketiga, larangan memotong rambut dan kuku berdasarkan hadis Nabi. Qaulan Nabi sallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza talal al-asru, apabila sudah masuk pada 10, yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal 6 atau 5 ya. Yang tanggal 1-nya Kamis berarti sekarang tanggal 6, yang tanggal 1-nya Jumat berarti sekarang baru tanggal 5. Fa'awtahatukum, dan salah seorang di antara kamu bermaksud sudah niat untuk anyam dohya, bahwa dia akan menyembelih korban. Fala yamassu min sa'rihi, maka jangan menyentuh, di makna memotong dari rambutnya, wa nasri sa'an, dan jangan pula kukunya sedikit pun. Ini memang kadang ada 2 pendapat. Yang pertama, kembali kepada yang mau berkorban dan keluarganya. Jadi kalau ada orang namanya si A, kemudian dia niat untuk korban pada yang datang, maka sejak tanggal 1 sebaiknya si A dan keluarganya itu tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, kalau dipotong bagaimana? Kalau dipotong ya berarti mengurangi, ya, mengurangi apa? Keberkahan kebaikannya, ya. Nah, terus kemudian ada yang kedua, dikembalikan pada hewannya, jangan dipotong kukunya dan rambutnya hewan. Nah, supaya selamat ya dua-duanya. Orangnya tidak memotong kuku dan rambut, ya juga hewannya tidak dipotong kuku dan rambutnya. Dibiarkan nanti sampai pada hari penyembelihan. Setelah kita sembelih baru kita potong kuku, potong rambut kita kalau kita menginginkan. Itu adalah beberapa hal yang harus kita cermati supaya udhiyah kita, korban kita mencapai pada tingkatan-tingkatan yang lebih sempurna. Jadi pentingnya kita memperhatikan berbagai macam perkara atau hal yang saya akan mempengaruhi pada kesempurnaan ibadah kita. Kemudian waktu utama untuk berkorban bermakna untuk menyembelih korban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, tidaklah dari beberapa hari yang al-amal sholihu, amal-amal soleh fiha padanya pada tadi ahabbu ilallah,
lebih dicintai oleh Allah, puasanya, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya di hari-hari itu lebih utama min hadzal ayam dibanding dengan hari ini, yakni al-asro, yaitu 10 bimakna 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi saat-saat ini Bapak Ibu termasuk waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang mempunyai keutamaan, monggo untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan amal kita. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, dan apakah jihad juga tidak mampu untuk menandingi melebihi kebaikan pahalanya amal kebaikan pada 10 awal bulan Dzulhijjah? Qala Nabi bersabda, wala jihadu fisabilillah, termasuk juga jihad di jalan Allah. Padahal orang jihad itu pahalanya sangat besar. Semua yang dikorbankan diganjar Allah, semua yang manfaat diganjar Allah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan bahwa orang yang jihad itu kalau kita bandingkan dengan amal yang lain, Nabi bersabda, kamu masuk masjid, saudara berangkat jihad, kamu sholat 2 rakaat, salam sholat lagi, salam sholat lagi, sampai saudara kamu yang jatuh kembali. Seandainya jihadnya 3 hari, ya kamu sholatnya 3 hari. 3 itu terus salam sholat menit dan sebagainya. Itu pahalanya orang jihad. Itu saja karena dengan 10 awal bulan Dzulhijjah seperti saat-saat ini. Hanya monggo semampu kita, ya maaf saja yang bisa membacakan, monggo dibaca Qurannya sebanyak-banyaknya. Ada target-target, ada peningkatan. Saya nggak bisa membaca Quran, bisanya hafalan, ya dihafalkan apa yang hafal. Qul falaq bina al-fatihah, inna a'toina wal asri, kan hafal. Gitu. Saya nggak bisa baca babar terus nggak hafal kecuali Fatihah, ya zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Infak monggo ditingkatkan. Kalau hari biasa 10.000 sekarang kita Pak. Kalau hari biasa 10.000 sekarang infaknya harusnya yang lebih banyak, ya 20.000 atau 50 atau bahkan 100.000. Alhamdulillah. Nah, harus ada itu ekspektasi, harapan. Ya, jadi saya closing Bapak Ibu, orang itu kalau ingin beramal tapi belum bisa beramal, atau kepengen beramal seperti orang yang sudah beramal tapi belum, itu sudah mendapat pahala yang sama. Si A korban, si B nggak korban, tapi si B itu pengen bisa berkorban seperti si A, maka si B itu sudah dapat pahala seperti si A, gitu. Ya, hanya monggo kita harus punya harapan, ya. Terus kemudian illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi, kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya di makna berjihad, tsumma lam yaji, kemudian tidak kembali di makna mati. Jadi kalau tidak mati itu baru bisa mengalahkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Utamanya nanti adalah tanggal 9 Dzulhijjah ketika para haji sedang kita disunahkan untuk puasa Arafah. Terus kemudian ucapan ketika menyembelih korban, kira-kira apa yang diucapkan ini? Memang ada beberapa hadis yang dapat diamalkan. Setidaknya ada di sini 2 hadis yang dapat kita sampaikan. An Anasin qaula, dari Anas qaula, dia berkata, doha an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyembelih kabasaini 2 kambing kibas, amlahaini yang bertanduk, artinya sudah dewasa, bukan cempeng. Para'aituhu, maka aku melihat Nabi walian,
meletakkan qadahu kakinya ala sikhabi atas sikapnya. Sikhabi yang sini nih, oke, tadi dekat dulu tidak ya, jadi tidak. Kalau kita kan pakai ondo ya, kayak pakai ondo apa enggak kalau tidak pakai tali. Jadi kemudian tidak, kemudian sebagian ulama mengatakan kalau bisa ini kepalanya digambar begini, sehingga biar lehernya lebar, sehingga kita apa terus gitu. Nah, kalau bisa satu kali share, kalau bisa. Nah, kalau pisaunya nggak mantap ya sarset, makanya perlunya ditajamkan ya. Kemudian Yusami, dia menamai korbannya tadi dari siapa ya, kemudian Kabiru dan kemudian bertakbir pada Pakoma ya biyatai, kemudian Nabi menyembelih keduanya dengan jadi dari hadis ini setidaknya ketika kita menyembelih itu menamai dan bertakbir ya. Dinamai bukan nama kambingnya tapi nama pengkorbannya tadi siapa. Oh, namanya Pak Muhammad atau Pak Bakar atau Pak Andi atau yang lainnya ya. Maka Allahumma taqabbal min Pak Ali wa ahli dan sebagainya ya. Itu untuk menamai. Kemudian yang di hadis lain qala tsumma qala, maka dia berkata caranya atau ucapannya adalah Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad kalau Nabi. Kalau kita ya min Pak Harjo ya, min Pak Joko dan sebagainya. Wa alihi, wa ali Muhammad atau wa alihi dan keluarganya Muhammad. Terus wa min ummati Muhammad dan dari umatnya Muhammad, karena beliau Nabi punya umat. Di untuk umat-umat yang tidak mampu berkorban, insya Allah akan dimasukkan bahannya pada sembelihannya Nabi. Umpama doa, kemudian dia Nabi menyembelihnya bihi dengannya. Jadi ucapannya minimal tiga pakai Bismillahi Allahumma taqabbal min sinten wa alihi, terus ditambah lagi Allahu akbar, terus disembelih. Itu minimal seperti itu ya. Nah, nanti di hadis lain mungkin ada yang lainnya, bahkan ada yang mengatakan seperti sembelihannya Ibrahim ya. Karena apa? Karena dulu awalnya korban kan berawal dari kisahnya Nabi Ibrahim yang diperintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu si Ismail sampai dilaksanakan, kemudian diterima dengan penerimaan yang sempurna. Dan kita juga begitu, kita kepengen juga kalau korban-korban kita itu diterima Allah seperti korbannya Nabi Ibrahim. Jadi nanti memang ada beberapa ucapan yang sedikit banyak berbeda, tapi intinya sama, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian kita lanjutkan ya. Hewan yang dilarang untuk berkorban atau untuk dikorbankan, untuk disembelih, untuk berkorban ya, karena yang lagi namanya persembahan kepada Allah, tentunya yang dipilih adalah yang baik-baik, sehingga ketika ada kekurangannya harusnya dihindarkan, jangan sampai diberikan. Sebagai lagi si Qabil ketika diperintah untuk berkorban malah yang dikorbankan adalah yang buruk-buruk ya, harus dihindari. Makanya bagi yang menjadi panitia, utamanya yang diberi tugas untuk mencari hewan korban perlu untuk diperhatikan. Faqala, maka Nabi bersabda, arba'un la yajuzu fi al-adhiyah, bahwa ada 4 perkara, 4 hal yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang pertama apa? Yang al-awraqu bayrun awruhat. Yang pertama adalah buta atau bahasa Jawanya PC ya. PC itu apa? Buta sebelah ya. Yang jelas butanya, jadi
kambing atau sapi yang buta nggak boleh untuk berkorban. Lah rapopo, mau saya dipangan paling kali yo, seperti mati ya. Gua nggak. Nah, itu kan kita mikir mangan, bukan mikir persembahan. Kalau persembahan, bahkan itu ketika nyembelih korban kambing, korbannya tidak cuma wedhus, tapi kemudian dikasih pakaian, ya. Pakaian itu dikasih apa itu? Hiasan-hiasan, sehingga memang seperti persembahan yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita seperti kalau kita ibu itu umpamanya ada lomba nasi goreng, masuk nasi goreng tok, ya nasi goreng dikasih telur dadar, kemudian dikasih timun, kasih macam-macam supaya apa? Ya bisa menari. Dan dimengajukan Nabi. Ketika Nabi berbuat juga begitu, tidak cuma kambing tok, bahkan ada pakaian kambingnya, bukan pakaian pemiliknya, gitu ya, untuk dia dan sebagainya. Kembali, yang pertama adalah hewan yang buta, yang jelas-jelas butanya. Yang kedua, awal maridu bayinun marduha. Yang kedua adalah hewan yang sakit, utamanya sakit yang dapat mengurangi besaran atau gemuknya badan si korban dan badan si hewan korban, dan kemudian menjadikan lebih kecil. Kita kemarin Dokter Indro yang ahli dokter hewan mengenai kalau penyakit kuku dan penyakit mulut dan kuku itu kata beliau itu tidak berpengaruh pada daging dari hewan korban, ya. Memang dia berpendapat begitu. Nanti umpamanya ada kena begitu dibelah dipangan daging orang popo, ya itu kata beliau begitu. Nah, terus kembali pada yang saya tadi, kalau sudah sakit ya kemudian diobati dulu lah. Kalau pas harinya habis kemudian nggak sembuh bagaimana? Ya karena ini suatu larangan, ya ganti dengan hewan yang lainnya. Mana meneh? Ya monggo nanti dibuat bagaimana maslahatnya. Ya seperti sahabat kan, ada sahabat yang beli korban sebelum sholat, ya padahal harusnya setelah sholat. Terus matur Nabi, Nabi, ini saya sudah terlanjur nyembelih itu bagaimana? Nah, yang namanya korban itu kan habis sholat, bukan sebelum sholat. Tapi saya punya jatah itu sama wedhus agak kecil, saya mau tapi khusus untuk kamu. Jadi karena kamu sudah terlanjur, kemudian nyembelih lagi tapi agak kecil, tapi khusus untuk orang tadi, tidak untuk yang lainnya. Makanya pentingnya setelah kita beli terus dijaga kesehatannya sampai pada hari H. Wal arja'u dan pincang yang bayonto'ai yang jelas-jelas pincang kakinya, ya. Nah, kalau yang pincang. Ini nanti perlu dicermati ketika utamanya lembu atau sapi yang turun dari truk, karena truk agak tinggi, dan kadang-kadang pernah terjadi, ya. Itu ketika diturunkan tuh kemudian kakinya patah, itu pernah terjadi. Nah kalau pincang nggak boleh, kalau patah bagaimana? Ya nggak boleh, paling dipatah, ya. Nah itu kan paling makanya kalau bisa harus hati-hati menjaga, merawat, ya. Pertama nanti yang beli, kalau bisa itu kan kesepakatannya itu adalah sampai hari H itu masih tanggungan para penjualnya, sampai hari H, sampai dikirim di tempat kita. Dan kalau ada apa resiko dari penjual tadi, jangan sampai kita belinya itu tanggal sebelumnya kemudian sudah diambil, akhirnya nanti kalau ada apa adalah tanggungan kita. Yang terakhir wal kabiru alatila tangko, yaitu yang terakhir yang sudah tua, yang sudah kalau tuanya sampai istilahnya sudah tua, yang tidak ada sumsumnya, dari kanton balung tok. Serapopo didengkleng dua niki. Ya itu kalau bisa lagi. Namanya berkorban itu adalah persembahan kita kepada Allah
maka harus yang sebaik-baiknya supaya kita juga mendapatkan pahala yang baik, ya. Anak dini tidak mampu, ya semampunya. Kemudian celaan bagi yang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, ya, termasuk juga yang pangapunten bagi kita yang belum pernah korban, monggo niat untuk berkorban. Kalau setahun sekali nggak bisa, ya 2 tahun sekali. Nggak bisa lagi, ya 5 tahun sekali. Nggak bisa lagi, ya 10 tahun sekali. Nggak bisa terus, berarti nggak niat. Gitu apa? Banyak perlunya kita niat. Ya, kalau kita ada niat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nabi bersabda, man kana sa'atun, barang siapa yang baginya ada keluasan, ya, uangnya cukup, ya, tidak mengganggu kegiatan rumah tangga, walayundohi, dan dia tidak berkorban, fala yakrobana musolana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat Kamis lungo kono wae. Ya, kalau itu saya lagi monggo, kalau kita belum pernah korban, ya harus punya niatan, dan niatan itu tidak cuma di hati tapi ada actionnya, ada usaha. Seperti seorang nenek, ya, di Malang, saya lupa namanya, orangnya itu sangat berusaha, ya. Udah orangnya miskin, rumahnya bolong-bolong, sudah sepuh, ya, janda, tetap dia berusaha, ya. Tiap hari ketika dia punya uang dititipkan pada ustadznya, kemudian sampai setahun, kalau belum cukup untuk tahun depan dan sebagainya. Ada juga orang sini, ya, Nogosari, ya, Nogosari itu, kalau dia punya uang untuk beli cemping kemudian dipelihara, ya, ketika dikorban sudah memenuhi kemudian dikorbankan, kalau belum tahun depan dikorbankan. Namanya usaha-usaha supaya kita bisa mencapai pada korban tadi, karena begitu banyaknya pahala bagi orang pengkorban, ya. Terus kemudian waktu menyembelih korban adalah setelah Idul Adha, tidak boleh sebelum Idul Adha. Kalau zakat fitrah sebelum kita sholat Idul Fitri itu harus sudah dibayarkan. Kalau setelah sholat berarti itu sebagai sedekah biasa. Demikian juga dibalik. Kalau nyembelihnya itu sebelum Idul Adha itu sembelian biasa, bukan korban yang pahalanya lebih sedikit dibanding dengan korban. Nah, kalau nyembelih setelah sholat itu namanya korban. Kalau Nabi sabda, man dzabaka qabla sholat, barang siapa yang dia menyembelih sebelum sholat, nama dzabaka binafsihi, maka itu tiada lain hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, ya ngudel itu, ya, tidak ada hewan namanya korban. Wa man dzabaka ba'da sholati, dan sebaliknya bagi orang yang menyembelihnya setelah sholat, faqad tamma nusukahu, maka sudah sempurna nusuknya, penyembelihannya. Wasapa sunatan muslimin, dan itu sesuai dengan sunnahnya orang-orang yang Islam. Sekali lagi, jangan sampai tergesa-gesa. Lah kalau subuh tak boleh, terus baru sholat Idul Adha wis mateng, ada sarapan. Lah pertimbangan dunia, itu banyak lagi yang jadi panitia harus hati-hati, ya, jangan sampai nanti mendahului. Termasuk juga besok kalau ada perbedaan, ya, hari sholatnya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Kalau dibeli hari Sabtu, kalau sudah sepakat semuanya nggak masalah. 7 orang, yang hari pertama Sabtu 6 orang, yang Sabtu hari Ahad, yo sing 6 yo ngalah, kita pun siji ngalah. Padahal sebelah Sabtu kan berarti yang nomor 7 tadi nyembelihnya sebelum sholat, ya berarti ya bukan korban, ya, karena harus menghormati keyakinan orang lain, maka sebaiknya dibeli hari kedua itu hari Ahad, ya. Nah kalau puasanya kalau saya dibalik, karena puasa adalah ketika orang untuk Arafah. Puasa adalah sebelum sebelum hari raya.
kemudian lepas haid itu dilarang puasa. Kalau saya, pendapat saya, hingga besok puasanya Kamis. Kalau puasanya Jumat ya Jumat. Kalau puasanya Sabtu bagaimana? Ya Sabtu kan ada yang sehari raya, sehingga kalau saya ya sebaiknya puasanya hari Jumat. Ya, itu kalau saya, memang pendapat itu nanti banyak sekali yang saling kemudian berbantah. Makanya kalau kita nggak usah berbantah, diyakini saja mana yang kita yakini, terus kita laksanakan. Ya, kemudian kita juga menghormati kepada pendapat yang berbeda. Ya, kalau kita semuanya sama-sama untuk pengen masuk ke dalam surga. Dan sebetulnya luasnya seluas langit dan bumi rasa rayaan. Gitu. Kita masuk ke surga semua itu cukup sekali, nggak usah rayaan, nggak usah sikut-sikutan, nggak usah saling menyalahkan. Yang penting ada dasar dan diterima oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian yang berikutnya, larangan mengupah dengan daging korban. Jadi memang sebagian orang itu nanti kadang-kadang ada yang istilah Jawanya itu rewangi, terus kemudian jaluk bagian upah atau bagian lebih dibandingkan yang lainnya. Maka Nabi katakan, Anan Nabiyya sallallahu ara ayyakum ma'ala badani. Nabi memerintahkan kepada Ali untuk mengurus hewan korbannya. Ini kamu urus mulai dari penyembelihan sampai pendistribusian. Wa'ain sama dan bahwasanya membagi badanahu pula korbannya semuanya, mulai dari luhumuha dagingnya, wa juludaha dan juga kulitnya, wa jilha dan juga tulangnya. Ya, jadi dibagi semuanya. Wala yu'tiya fi dan tidak boleh memberikan fi jazaiha saya untuk upah sedikit pun. Kalau saya lihat pada pengertian upah baik dalam bahasa Indonesia menurut Menaker, upah adalah balas jasa karena kerja, itu namanya upah. Ya, demikian kalau kita lihat di kamus Arab juga begitu. Itu jadi ujroh atau upah itu balas jasa karena kerja. Kalau seandainya ada orang kerja terus ada tambahan, itu namanya upah. Makanya kalau saya yang panitia besok kalau ada yang minta upah, upahnya diambilkan atau dimintakan kepada pengkorban. Pengkorbannya oleh kabeh kan belum nambahi nganggo duit kas masjid nggak masalah. Ya untuk kemaslahatan nanti kan kalau kita nanti ya kita tambahin nggak masalah. Tapi kalau bisa ya dimasukkan di anggaran hewan korban. Ya ditambahkan seandainya satu sapi itu 500.000 ya, jadi tambahkan pada harga korban. Harga korbannya 21 ditambah 500 jadi berapa? 1.500 hitung itu gitu. Ya, jadi biar nanti masalah semuanya ya. Karena sebagian orang kadang-kadang ada yang kulitnya tinggu, upah harus penuh, kulitnya PN, kulit, upah atau kepalanya atau kakinya ya. Itu kadang-kadang jadi masalah. Jadi kalau bisa besok kita sembelih terus kita bagi semuanya, tidak ada sedikit pun untuk upah. Sekali lagi, bagi yang minta upah nanti kita upahi dengan uang atau dengan yang lainnya yang bukan dari hewan korban. Kemudian peruntukan daging korban untuk siapa korban itu kita persembahan kita berikan. An Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas dia berkata, wa yut'imu ahlal baitihi thuluthu. Yang pertama, hewan korban itu untuk memberikan makan kepada ahlinya, bimakna ahli pengkorban. Thuluthu sepertiga. Ya, jadi pengkorbannya sepertiga. Wa yut'imu fuqara'a jironihi thuluthu, dan kemudian untuk memberi makan kepada para fakir yang ada di sekitarnya dulu, ya, sebesar berapa? Thuluthu sepertiga. Kemudian yang tasodaku ana su'ali, dan yang ketiga
disedekahkan atas orang-orang yang minta-minta, mungkin juga saudaranya yang jauh ya, atau temannya, bahkan juga boleh diberikan kepada orang-orang non-Islam. Atau yaitu sepertiga, yaitu yakni al-afiyah, yaitu hewan korban. Jadi nanti bisa juga kita bagi tiga, yang sepertiga untuk pengkorban, yang sepertiga untuk siapa? Fakir miskin, yang sepertiga untuk yang minta. Tapi nanti untuk ringkasnya saja sini dibagi dua, yang separuh untuk pengkorban plus nanti orang-orang yang ada di sekitar rumahnya pengkorban. Contoh saya ya, saya kan rumahnya di Belanggu, ini kalau saya dikasih separuh. Kemudian yang seperti tadi juga untuk tetangga-tetangga saya ya. Nah biasanya kadang-kadang ketika kita ada sepertiga, terus pengkorban mengajukan, saya ngajukan 15 orang untuk diberi, saya ngajukan 10 orang untuk diberi ya. Makanya sekali lagi nanti dimasukkan di separuh, kemudian yang mau diajukan itu include di bagian pengkorban. Kemudian nanti yang separuh kita gunakan untuk ditasarufkan, untuk diberikan kepada saudara kita ya, baik yang mungkin saudara teman-teman atau mungkin fuqara masakin atau yang lain. Dan jadi nanti kita distribusikan sebagaimana yang telah dijelaskan di hadis ini ya. Kemudian nanti ini sebagai undangan Bapak Ibu, jadi nanti di majelis kita akan mengadakan penyembelihan itu hari Senin ya, karena kita belakangan saja, karena kalau akad itu nanti banyak yang ikut di tempat lain. Kemudian kalau tidak salah lagi ya, hanya direncanakan hari Rabu malam Kamis kita akan mengadakan makan bersama. Jadi kasuwun nanti semuanya yang ngaji plus keluarganya, ini putra panjenengan, putra garo kabeh nek saged dijak tindak mriki makan bersama insyaallah. Oke, jadi ini untuk kita makan-makan, karena hari tasrik itu adalah hari makan-makan. Terakhir setahun bisa ya mangan. Lagi kemarin pesto ya, pesto ondolina ya, itu adalah yang harus kita lakukan. Semoga korban kita tahun ini semakin meningkat kualitasnya, meningkat kuantitasnya ya, dan juga meningkat keikhlasannya, sehingga nanti semakin lama semakin kita mendapatkan tingkatan amal yang lebih mulia ya. Nanti moga-moga di akhir hayat kita bisa mencapai pada puncak-puncak amanah ya. Kemudian saya harapkan kepada kita semuanya, monggo kita ikhlaskan ya. Nabi Ibrahim mengajari kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu. Sesungguhnya sholatku dan ibadah nusukku, sembelihanku, korbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata, tidak ada serikat baginya. Sehingga nanti yang mengapunten, kalau sedikit banyak ya memang ngatur orang itu kan tidak mudah ya. Kalau ada hal yang kurang, panitia kira genah, aku tuh siji cilik dhewe kari dhewe. Kita nak kalau ditambahi, padahal ditambahi sing nambahi Allah Ta'ala, ditambahi keberkahannya sampai juga ternyata sudah banyak ikan daging yang ada di rumah, alhamdulillah. Kemudian yang korban monggo diikhlaskan, jangan diunde-unde. Yang rewang, yang amal monggo diikhlaskan menjadi amal soleh ya. Yang kita harapkan balasan dari Allah semata, bukan dari selain Allah ya. Kemudian nanti kalau ada sedikit banyak kekurangan, monggo saling untuk dimaklumi, saling untuk dipahami ya, berlatih sabar. Kadang-kadang memang tidak pas dengan yang kita inginkan, namanya manusia ya, dengan apa kekurangan. Mungkin untuk kita masalah
korban saya akhiri. Kemudian untuk sedikit peringatan ataupun takiro, tausiah kita kaitannya dengan masalah suatu apa? Suatu adab-adab kita dalam mencari ilmu. Bahwa itu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya matur untuk kita semua termasuk saya, pentingnya kita dalam tolakul itu